Sejak kapankah kita menerima kudus? Atau sejak kapankah Roh Kudus itu ada dalam diri kita? Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13 sangat jelas mengatakan, waktu kita bertobat terima secara pribadi, itu adalah awal mula Roh Allah ada di dalam hati kita. Maka itu saya katakan tadi, syarat untuk mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus harus memenuhi gerbang yang pertama dan yang utama dulu, yaitu apa? Bertobat terima secara pribadi. Yang kedua, sejak kapankah kita menerima Roh Kudus? Sejak kita menerima Yesus secara pribadi dalam hati kita. Itu dicatat dalam Efesus pasal 13 ayat 14. Di sana dikatakan, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, di waktu yang bersamaan dimaterialkan, disahkan, dilegalisir, distempel, dicap oleh Roh Kudus. Jadi untuk itulah saya katakan tadi, terima Yesus itu satu paket dengan kita terima Roh Kudus. Itu jelas sekali dikatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14. Kesalahan besar kalau ada sebagian ya orang mengajarkan, oh terima Yesus itu satu paket sendiri tuh. Terima Roh Kudus itu nanti pakai kedua. Ya, itu dalam konteks waktu Yesus bersama dengan para murid. Ini bagi kita sekarang, ya, bagi kita zaman ini nih, waktu kita terima Yesus sudah sekaligus kita terima Roh Kudus. Itu dicatat dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Maka orang Kristen harus membedakan konteks di zaman perjanjian baru zaman Yesus dengan konteks kita hari ini harus dibedakan. Seringkali saya lihat tidak bisa membedakan konteks itu sehingga seenaknya untuk menafsir ayat Alkitab. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, sejak kapankah kita menerima Roh Kudus atau ada di hati kita? Dicatat di dalam Titus 3 ayat 5. Sejak terus kita mengalami perubahan karakter, pola pikir, sifat, dan juga totalitas hidup. Itu adalah bukti bahwa kita sudah didiami atau sudah menerima Roh Kudus. Jadi kesimpulan kita dari sini Bapak Ibu, terima Roh Kudus itu satu paket dengan terima Yesus. Dan untuk itulah bertobat terima Yesus secara pribadi. Harga mati harus dialami, harus dilakukan, harus diterima oleh semua orang. Kalau dia mau sungguh-sungguh mendapatkan pengampunan dosa. Dan yang kedua, kalau dia mau sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekudusan ini. Dan apa artinya hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus? Hidup dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus artinya hidup yang didiami dan dikontrol oleh Kristus dan mengizinkan Kristus tinggal. Mulai di mana? Di hatinya, di pikirannya, perasaannya, tindakannya, perbuatannya, aktivitasnya. Harus selalu dipimpin dan diarahkan oleh Roh Kudus. Jadi, hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu tidak parsial, tidak situasional, hanya hari Minggu. Enggak. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu bukan hanya pada waktu kita doa dan penyembahan, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, enggak. Tapi di luar daripada menyampaikan pujian dan penyembahan, di luar daripada kita mendengarkan firman Tuhan, di luar daripada kita menyampaikan mengkhotbahkan firman Tuhan, harus selalu hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus di hati, di pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Jadi artinya apa? Hidup dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus itu bukan hanya hari Minggu, tapi juga hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kembali hari Minggu, balik lagi ke hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Artinya apa? Sepanjang masa kita harus selalu dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau ini yang terjadi, maka memang pertanyaannya tadi, hidup di dalam kekudusan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekudusan ini, bisa. Ada dua syaratnya. Satu, harus sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Yang kedua, setelah bertobat, harus mau terus memberikan hati, pikiran, perasaannya dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Lalu muncul pertanyaan, tapi realitasnya Pak Tony, saya jatuh lagi dalam dosa. Oh, artinya apa? Hal yang kedua dia tidak lakukan, yaitu apa? Hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu persoalannya. Kita lihat contoh. Ini contohnya. Yesus kan turun dari surga yang tanpa dosa. Itu kan?
dia hidup di dunia yang penuh dengan kekudusan ini, yang penuh dengan ketidakkudusan ini. Itu dunia yang didiami oleh Yesus pada waktu itu, waktu dia turun ke bumi. Jadi mengapa Yesus bisa tetap hidup dalam kekudusan, hidup tanpa memikirkan dan merancang berbuat dosa di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa? Karena dia mau terus dipimpin dan diarahkan oleh Allah itu sendiri. Itu juga menjadi sebuah keteladanan, itu juga menjadi sebuah model dan proyek percontohan buat kita orang percaya. Kalau kita saja bisa menjalani hidupnya di dunia ini tanpa noda, tanpa dosa, walaupun orang-orang di sekitarnya selalu berusaha untuk menjerat dia, menarik dia berbuat dosa, memikirkan dosa, tapi Yesus tidak pernah lakukan itu. Karena dia selalu terus diarahkan oleh Roh Allah. Maka untuk itulah orang percaya yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Bisakah? Mungkinkah? Yes. Asal dia mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya sekaligus menjelaskan. Apa artinya? Mati bagi Kristus dan juga bangkit buat Kristus. Saya katakan tadi, persoalannya banyak orang Kristen yang hafal betul bagaimana prosesnya Yesus itu mati dan bagaimana Yesus itu bangkit. Tapi banyak orang Kristen tidak paham arti makna daripada kematian Yesus dan bahkan kebangkitan Kristus. Itu tidak dipahami artinya dan maknanya, dan juga tidak dia alami, tidak diselami dalam hidupnya. Karena kenapa? Karena mereka belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Kalau saya sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus secara pribadi, Bapak, itu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka saya diberikan pemahaman dan pengertian pencerahan oleh Tuhan tentang mati bagi Kristus dan hidup bagi Kristus. Artinya apa? Waktu saya katakan saya percaya Yesus dan mati dan bangkit, itu artinya apa? Saya harus mematikan kedagingan saya melalui kuasa Roh Kudus yang ada di hati saya untuk tidak lagi mempergunakan seluruh totalitas hidup saya dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk berbuat dosa, melakukan dosa. Itu namanya mati bersama dengan Kristus. Jadi mematikan kedagingan kita. Apa artinya hidup bagi Kristus? Waktu saya berdoa terima secara pribadi, saya pahami ayat itu, arti hidup bagi Kristus itu artinya adalah saya tidak boleh lagi mempergunakan hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan saya dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Untuk apa? Memuliakan iblis. Menuruti dosa enggak, tapi harus terus memuliakan Kristus. Dan syarat untuk bisa mengalami itu, harus mengalami pertobatan kepada Kristus. Itu Bapak Ibu. Kita lihat lebih jauh lagi. Ya, gambaran kehidupan orang percaya yang sudah bertobat terima Yesus, yang selalu hidupnya dipimpin dan dipenuhi oleh Roh. Maka kita bisa lihat gambar di sini. Yang paling sentral, yang paling pokok, yang paling fokus, yang paling pusat dari kehidupan kita adalah hati. Tidak ada lagi di luar daripada hati sebagai yang paling pokok dan yang terutama dalam hidup kita, hati. Artinya apa? Orang dipimpin oleh Roh Kudus itu harus mulai dari zona hati, dari ruang hatinya. Maka untuk itulah kenapa firman Tuhan katakan kita harus menerima Yesus secara pribadi, kan pertama dalam hati dulu kan Bapak Ibu. Kan hati ini adalah fokus sumber dari sesuatu, apakah yang benar atau yang salah, hati. Jadi pastikan hati kita harus dikuasai oleh Roh Kudus dari waktu ke waktu. Orang hatinya dikuasai oleh Kristus atau juga sama dengan hatinya dikuasai oleh Roh Kudus kan Bapak Ibu, itu pasti akan membawa pengaruh atau dampak terhadap pikirannya. Tidak bisa orang mengatakan aku sudah bertobat terima secara pribadi dan hatiku dipimpin oleh Roh Kudus, tapi pikirannya jorok terus, tapi pikirannya bengkok terus, tapi pikirannya miring terus. Itu pasti belum bertobat itu orang itu. Orang yang sudah terima Yesus, orang yang hatinya dipimpin oleh Roh Kudus harus tercermin juga dari cara berpikirnya yang harus semakin bertambah benar, harus makin bertambah positif Bapak Ibu. Itu udah pasti. Kehadiran Kristus dan Roh Kudus dalam hati kita juga itu harus tergambar, terlihat dengan jelas di dalam emosi. Emosi itu kan perasaannya.
Maka orang yang mana hatinya dikuasai oleh Roh Kudus, pikirannya dikuasai oleh Roh Kudus, harus juga emosinya dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung, tidak baperan, tidak kepahitan. Mudah memaafkan dan mengampuni. Ini kan ranah emosi itu. Jadi nggak bisa orang mengatakan, wah saya sudah terima Roh Kudus di hati saya, akal saya. Tapi ya maaf Pak Tony, saya tidak bisa maafkan dan mengampuni. Itu ada pemahaman yang salah itu. Kalau orang dipimpin oleh Roh Kudus, tidak hanya di hati, tapi juga harus sampai ke akal. Cara pikir juga harus sampai kepada bagaimana dia menata perasaannya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal yang sama. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus harus juga sampai membawa dampak dan pengaruh terhadap kehendak. Kehendak itu bicara masalah keinginan daging. Artinya apa? Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, keinginan dagingnya dia arahkan sesuai dengan kehendak Roh Kudus untuk tidak lagi selalu melakukan berbuat dosa, tapi lebih melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu jelas. Sama juga orang yang hatinya dipimpin oleh Roh Kudus, dampak terhadap tubuhnya. Contohnya apa? Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu, gak mungkin lah dia mempergunakan tubuhnya untuk apa? Mengkonsumsi rokok, miras, narkoba. Masih banyak lagi hal-hal yang lain. Karena itu apa? Bertentangan dengan Roh Kudus. Tapi persoalannya, seringkali ada orang Kristen mengklaim, oh saya dipenuhi oleh Roh Kudus kok Pak Tony. Tapi dalam kehidupan saya sehari-hari, si Roh Kudus dia. Gimana itu ceritanya? Masih mengkonsumsi miras dia. Masih mengkonsumsi narkoba dia. Itu pasti. Belum sungguh-sungguh bertobat. Belum sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, jadi tadi yang ditanyakan oleh Pak Edward dan juga dengan Pak Surbakti tadi. Pak Purba tadi, Mak. Di sini kata kuncinya, Pak. Ini kata kuncinya. Di sini jawaban. Persoalannya selama ini, seringkali kita mendengarkan pengajaran. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu hanya sifatnya parsial. Hanya pada waktu doa penyembahan. Hanya pada waktu hari Minggu. Salah itu. Hidup dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus harus setiap saat. Dimanapun dalam keadaan apapun. Jadi hidup rohani bukan hanya hari Minggu. Hidup rohani itu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan kembali lagi kepada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sampai Yesus panggil kita dari dunia. Kalau ini dipahami, kalau ini dipraktekkan, pasti bisa. Contoh yang kedua. Kenapa Rasul Paulus banyak menyinggung tentang masalah hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena dia juga mengalami perjuangan yang sama seperti kita, Bapak Ibu. Walaupun dia hidup di tengah-tengah zaman, hidup di tengah dunia yang penuh dengan godaan, tapi dia bisa membuktikan. Dia bisa tetap hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Untuk itulah surah-surah Paulus dengan jelas dan tegas mengatakan, hiduplah oleh Roh, supaya engkau tidak menuruti keinginan daging dan juga tidak menuruti keinginan dunia. Itu yang dibacakan oleh Pak Surbakti tadi. Soalnya banyak orang Kristen tidak paham itu. Akhirnya apa? Tidak bisa mempraktekannya. Di situ titik persoalannya.